Halo, selamat malam sahabat teman-teman PSC. Perkenalkan pada sesi video yang pertama ini bersama saya Riki Komarudin dari Electrical Engineer di PT Prima Energy Consult. Jadi pada kesempatan pertama ini saya ingin berbagi video terkait dengan kita mensimulasikan PV system menggunakan helioscope. Sebelum masuk ke sana, saya ingin menceritakan sedikit terkait dengan PC atau PT Prima Energy Consult. Jadi PT Prima Energy Consult merupakan engineering dan konsultan service yang berlokasi di Tangerang Selatan. Kami berfokus pada energi terbarukan dan juga oil and gas. Jadi kita juga menerima beberapa studi, adapun beberapa studi seperti studi pemilihan jalur transmisi, studi terkait dengan grid impact, pra-feasibility study, feasibility study, ESG, AMDAL, dan lain-lainnya. Untuk lebih lengkapnya, please kunjungi website kami Prima Energy Consult. Oke, eh, langsung saja. Jadi di sini saya ingin berbagi dan juga kita coba untuk belajar bersama, terutama terkait dengan penggunaan helioscope ini pada website. Jadi untuk sesi ini saya akan mencoba untuk free license dari helioscope sendiri, di mana free license ini apabila kita tidak berbayar, maka kita bisa diberikan untuk trial selama kurang lebih 30 hari. Nah, langsung kita coba aja untuk login di websitenya. Jadi lebih mudah di sini kita tinggal helioscope.com, kemudian kita registrasi untuk email yang kita gunakan. Nah, di sini saya sudah registrasi. Berikut untuk update email saya. Dan kita masuk ke websitenya sendiri. Nah, pertama-tama kita lebih mudah di Helioscope ini karena kita tidak perlu menginstall untuk software tertentu. Jadi kita bisa menggunakan di websitenya sendiri. Kemudian kita pilih New Project. Nah, karena kemarin saya sudah membuat untuk simulasinya, jadi saya ingin mensimulasikan untuk yang sudah dibuat. Nah, di sini saya sudah membuat untuk project overview-nya. Di sini ada PII Main Building. Nah, lokasinya berada di Jalan Halimun Raya nomor 39 RT 8 di Jakarta Selatan. Nah, ini kurang lebih di gedungnya PII. Nah, berikut terkait desain saya. Jadi sebelum masuk ke desain, nah, jadi eh, kita masuk ke home. Nah, ya mohon maaf tadi kita punya ini ya, your trial period expire in 9 days. Jadi untuk trial ini kalau nggak salah kurang lebih berarti hanya sekitar 12 harian kayak gitu. Kayak kemarin untuk registrasinya. Kemudian ini masuk ke desain. Desain yang saya buat untuk Arioscope sendiri gitu. Nah, ketika kita sudah masuk ke helioskopnya sendiri, nah, saya ingin berbagi terkait dengan desain yang telah dibuat. Jadi, untuk helioskop ini cukup mudah, terutama dalam pemilihannya ya. Jadi, kita bisa melakukan untuk pemilihan rooftop study. Jadi, di sini, nah, di helioskop kita bisa lihat untuk yang sebelah kiri ini. Jadi ini untuk beberapa pilihan untuk kita lakukan simulasi. Nah, di sini untuk desain revision apabila kita ingin mereview. Nah, kemudian di sini ada mechanical ya. Jadi kita untuk fit segment ini merupakan bagian-bagian area yang ingin kita develop dari
soal PV sistem kayak gitu. Nah, di sini kita ada luasan di sini disebut dengan kapasitas sekitar 25 kW. Kemudian di segmen yang kedua untuk bangunan yang kecil ini sekitar 2 kW. Nah, tentunya untuk kapasitas dan juga lokasi yang tersedia ini tentunya berdasarkan dari jenis dari PV dan juga ini ya space dari PV yang kita buat kayak gitu. Kemarin saya sudah mencoba untuk penggunaannya ini, jadi memaksimalkan ya. Jadi di sini kita bisa ketahui, nah ini field segment 1 untuk nama, kemudian maksimum size-nya 40. Nah ini bisa juga lebih ya dari angka itu kayak gitu. Nah kemudian di sini untuk proyek yang digunakan adalah Trina Solar dengan kapasitas 320 watt itu per panelnya. Kemudian ini untuk racking ini ada dudukan dari solar PV tersebut. Nah, di sini kita pilih fixed tilt racking ya karena dia tidak mengikuti atau MPTTP kayak gitu. Nah, kemudian di sini untuk ketinggiannya kira-kira 68 89 feet. Nah, kemarin sekitar 7 lantai, 7 lantai kali 3, 21 lantai kayak gitu. Kemudian di sini untuk azimutnya. Nah, kemudian ini untuk kemiringannya kemarin 12 derajat. Nah, di sini untuk azimut. Azimut ini adalah maksimum dari posisi solar PV tersebut maksimal dari pencahayaannya. Nah, kita ini menggunakan frame, kemudian di sini row ya, jadi spasi untuk row baris tersebut, kemudian ya spasi untuk modul, kemudian frame space. Nah, ini tentunya apabila kita merubah dengan angka yang lebih besar ke atas satu lagi, nah itu akan memberikan untuk space yang lebih longgar, namun tentunya dengan kapasitas yang semakin menurun, kayak gitu, sehingga kita melakukan row space dengan 0,34 feet, kemudian spacing modulnya 0,041 gitu. Kemudian setbacknya 0, feet. Nah, kemudian di sini kita bisa pilih untuk kerapatan dari solar PV. Nah, ini bisa kerapatan dengan keduanya, kerapatan tengah atau kerapatan pumping kayak gitu. Nah, kerapatan ini sebetulnya lebih ke pemasangan untuk kerapatan di solar PV yang kita pasang kayak gitu. Terus kemudian ini untuk keep out. Nah, di sini apabila ada keep out nih halang ya, jadi ada yang menghalangi dengan ketinggian berapa, misalkan kita pohon untuk pohon ketinggian berapa, karena ini begitu tinggi. Jadi kemarin adalah ketika sinar matahari datang dari sisi sini dan ke barat sini, jadi yang ada kemungkinan eh, terhalang sinar matahari adalah sisi seperti di sisi sini ketika pada saat pagi hari, karena elevasi dari do yang kecil ini cukup rendah, cukup tinggi, sorry, itu cukup tinggi dari elevasi yang lahanan luas ini tersebut, kayak gitu. Nah, kemudian di sini untuk sisi elektrikalnya, ya kita ketahui di sini untuk inverternya kita bisa gunakan satu, jadi satu luasan area ini satu inverter. Nah, kemudian kita pilih ini di sisi DC ya, DC inverternya kapasitas 26,9 kW, kemudian AC nameplate-nya 24,1 kW. Nah, di sini kita sudah diberikan suggestion mengenai peak inverter count automatically. Nah, kemudian juga ini untuk ini ya berapa lossesnya gitu. Nah, saya pilih 0,1 AWG, 8 AWG, copper 0,1. Nah, ini kemudian kombiner polnya ketika arus hubung singkat sekitar 36,4. Kemudian ini untuk string ya, 5 sampai 21 modul sumber Jakarta Soekarno-Hatta. Nah, ketika ingin kita show detail seperti ini,
Nah, ini apabila teman-teman ingin menambahkan optimizer. Nah, biasanya optimizer ini adalah digunakan untuk MPPT atau Maximum PowerPoint Tracking kayak gitu. Oke, itu ada sisi DC, kemudian di sisi AC begitu berbeda jauh. Nah, ini untuk inverternya. Nah, ini apabila teman-teman ingin menambahkan konfigurasi sisi AC, kita bisa gunakan untuk 8 AWG copper 0,2 gitu prosesnya. Nah, kemudian ini ada untuk mappingnya. Kemudian ketika sudah, kita balik ke ini ya, ini ada lokasi satu. Nah, ini ke segmen yang kedua. Nah, jika sudah kita oke, ini kemudian kita kembali. Kemudian ketika kita ingin melihat untuk SLD-nya, nah kira-kira seperti ini untuk preview dari SLD tersebut kayak gitu. Oke, selanjutnya, nah ini apabila kita ingin menambahkan setting ya atau halangan gitu, overview-nya dari sini itu. Jika tidak, kita bisa, nah ini untuk datasheet cuacanya kita bisa menggunakan 10 km grid meteoronom satu atau ini. Jadi untuk PVSys di web ini lebih memudahkan, terutama kita bisa lebih akurat dalam pemilihan lokasi saat ini gitu, karena memang lebih up to date kayak gitu ya dari mapping yang dilakukan kayak gitu. Nah, kemudian di sini untuk field segment yang kedua kita pilih tadi. Nah, ini tidak begitu banyak berbeda. Nah, seperti itu. Kemudian jika ini sudah teman-teman dapatkan kira-kira gambarannya seperti itu, kita lakukan save and exit dan keluar dari proses simulasi ini gitu. Ya, selanjutnya kita tunggu untuk uploading data. Nah, di sini data yang kita dapatkan. Nah, ini bisa dilihat untuk conditionnya. Nah, ini condition set ini ada ini ya. Jadi kondisi temperatur cuaca ini bisa mulai dilihat dari apa dataset cuaca yang digunakan. Ini menggunakan 10 km grid meteoronom. Kemudian ini temperatur model parameter yang digunakan, iradiasi, nah sampai ke bawah komponen yang digunakan ya. Nah, ini kemudian shading tadi kita tidak menambahkan untuk penghalangnya. Kemudian sharing ini kalau yang terpenting adalah ini ya. Jadi ketika kita selesai dalam membuat bagian simulasi tersebut, jangan lupa kita simulasikan di klik simulasi ini gitu. Kita tunggu sebentar untuk simulasi ini. Nah, di sini akan mengenerate untuk report yang kita butuhkan. Dan kita bisa melihat di sini apa yang kita ingin lihat, misalkan ke KWH per KWP, kita bisa klik sehingga bisa menampilkan data. Nah, data-data ini tertampil seperti ini. Nah, nanti kita tinggal mendownload saja. Ini kita tinggal pilih semua. Ini juga bisa dilihat di sini. Nah, ini kan meng-create dari PDF gitu. Atau kita mau menampilkan CSV, kita juga bisa tampilkan dalam bentuk CSV. Kita tunggu untuk filenya. Nah, ini file berhasil kita generate. Nah, kurang lebih hasilnya adalah seperti ini untuk file dari simulasi tersebut. Sekian dari saya terkait simulasi singkat di
simulasi desain PV rooftop menggunakan helioscope dengan trial website. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Silahkan komen di bawah ini. Dan jangan lupa kunjungi laman kami, primaec.com di website kami, kemudian Prima Energy Consult untuk Instagram kami, dan channel YouTube ini. Sekian, apabila ada yang discuss bisa live comment pada sosial media kami atau bisa kontak kami secara personal. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.